Halo guys, jumpa lagi dan selamat datang di Klinik Jisok YouTube channel. Tidak bosan-bosannya saya berbagi informasi ya guys ya, berbagi informasi, berbagi tutorial, berbagai cara-cara dan berbagai informasi guys ya. Khususnya tentang Jisok atau Casio Jisok atau Casio ya. Nah, kebetulan saya kedatangan satu buah modul jam tangan Casio ProTrack PRG 250 ya guys ya. Jam tangan ini dikirim dari Jambi, kemudian dipercayakan untuk di cleaning di saya gitu guys. Jadi sekalian kita cleaning, sekalian kita berbagi informasi guys ya. Barangkali teman-teman punya jam yang mengalami kasus yang sama guys ya. Nah, jam tangan ini sebenarnya sudah syarat dengan fitur guys ya. Cuma kadang-kadang salah ini guys ya, salah salah perlakuan ya. Contohnya jam tangan ini ya guys ya, jadi jam tangan ini udah sampai gosong reflektornya, jadi kalau dilihat itu kurang sip ya, kurang enak. Nah, kalau teman-teman nanya penyebab utamanya apa sih ya, jadi ada beberapa penyebab guys ya. Yang sering sekali terjadi itu adalah menjemur atau mengisi daya langsung dengan matahari. Yang kedua, sering dipakai outdoor ya, atau pemakaian ekstrim outdoor di luar ruangan. Yang ketiga, yang paling sering terjadi yaitu baterai guys ya. Jadi salah penggunaan baterai, maksudnya bukan salah menggunakan baterai, tapi salah ini guys ya, salah seri ya. Harusnya jam tangan ini menggunakan baterai CTL 1616, mungkin jam tangannya pernah recovery baterainya, jadi diganti dengan seri CR 1616 gitu guys ya. Itu penyebab yang paling sering terjadi. Jadi kalau teman-teman nanya kenapa begitu, penjelasannya yang paling masuk akal begini guys ya. Jam tangan ini sudah tok solar ya. Jadi walaupun jam tangan ini tok solar bukan berarti tidak menggunakan baterai. Kemudian penjelasan lebih lanjut, jadi tugasnya si panel solar ini adalah mengkonversi panas atau sinar ya menjadi listrik, kemudian dikirim ke baterai gitu guys ya. Jadi sementara baterainya tidak menerima karena menggunakan CR 1616 ya, harusnya kan CTL 1616, jadi baterainya tidak menerima. Kemudian si listrik tadi larinya biasanya ke LCD atau ke PCB ya. Jadi sebenarnya salah penggunaan baterai itu bisa mengakibatkan kerusakan lebih parah. Nah, teman-teman lihat ya, ini reflektornya gosong seperti ini. Mudah-mudahan aja nggak tembus sampai depan ya. Biasanya kalau udah parah itu bisa tembus LCD depan, LCD belakang, polaris depan maksudnya, polaris belakang, kemudian markingnya juga kena ya. Itu nanti kalau kita lakukan restorasi efeknya tetap kelihatan. Kemudian jam tangan ini dua LCD guys ya, dua layer. Yang paling depan itu adalah untuk ini ya, grafik kompas ya. Yang paling belakang itu adalah LCD untuk angka digital. Nah, ini kita proses pengangkatan reflektornya guys, jadi hati-hati ya teman-teman waktu melakukan ini, hati-hati, pastikan yang kita angkat hanya reflektor ya, jangan sampai polaris ya, karena di bawahnya itu masih ada polaris, kemudian masih ada marking ya, ada stiker marking. Jadi teman-teman pastikan dulu bahwasannya itu reflektor, barulah teman-teman angkat ya. Kemudian cara membersihkannya, sisa-sisa lemnya teman-teman bisa gunakan baby oil atau minyak kayu putih ya. Sejauh ini saya menggunakan minyak kayu putih guys, lebih aman ya. Jadi setelah dibuka begini, teman-teman bersihkan sebersih mungkin, kemudian diinstal lagi gitu guys. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung. Yang sudah bergabung, terima kasih tentunya. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang di masa yang akan datang. Kemudian buat teman-teman yang ada yang kurang paham, nantinya teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya, atau teman-teman bisa WhatsApp langsung ke nomor WhatsApp saya yang saya sematkan di link deskripsi channel ini ya. Teman-teman boleh tanya apa aja, selama itu saya tahu saya akan pasti jawab gitu guys ya.
Oke guys, kita lanjut bersihkan sisa-sisa reflektornya sambil kita naikin volume musiknya biar semangat guys ya. Oke guys, sudah selesai, reflektor sudah kita bersihkan. Tadi karena memang efek dari sisa pembakaran si baterai ya, jadi kita tambahkan tadi ini ya, Polaris ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan Polaris di bagian belakang untuk menyamarkan ini ya, untuk menyamarkan efek dari bekas gosong, supaya dia nggak begitu kelihatan guys ya. Jadi triksnya teman-teman bisa pasang mulai dari tengah guys ya, untuk ini, untuk Polaris, supaya tidak ada udara yang terjebak di dalam Polaris yang kita install gitu guys ya. Jadi teman-teman mulai dari tengah, bisa diurut ke pinggir-pinggir sampai dengan rata gitu guys ya. Kemudian sebelum dipasang juga teman-teman pastikan memotongnya presisi ya. Kalau tidak presisi nanti bisa mengganjal atau mengganggu dudukan mesin ya. Jadi teman-teman tadi mungkin udah lihat ya hasilnya, digitalnya sudah kelihatan terang ya. Kemudian walaupun masih sedikit ada efeknya, tapi itu wajar guys ya. Paling enggak dengan pekerjaan seperti ini teman-teman dapat melihat jam tangannya lebih jelas ya daripada sebelumnya gitu guys. Oke guys, mungkin gitu aja guys ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, tutorial ini bermanfaat. Kemudian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari channel ini.
Kemudian tidak lupa saya sampaikan buat teman-teman yang ada yang masih bertanya-tanya dan ada yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa komen di kolom komentar atau teman-teman bisa WhatsApp langsung ya. Jadi untuk pas respon teman-teman bisa gunakan nomor simpati. Kalau yang satunya saya gunakan di WhatsApp web guys ya, jadi jarang-jarang dibuka. Jadi teman-teman kalau mau pas respon silahkan ke nomor simpatinya guys ya. Dan satu lagi guys, jangan sampai kebalik ya masangnya, kebalik bagian LCD ya. Jadi kalau kebalik otomatis LCD-nya tidak tampil gitu guys. Oke guys, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.